Halo, nama saya Felix Prasetya Sejata Surbakti, dosen dari program studi Teknik Industri Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Saya adalah anggota tim peneliti dari penelitian yang berjudul Perlindungan Data Biometrik dalam Pemrosesan oleh Artificial Intelligence atau AI untuk teknologi deepfake yang diketuai oleh Ibu Sih Yuliana Wahyuning Tias dengan anggota peneliti lain adalah Pak Stephen Aprius Sutresno, Teresa Kaina, Kalista Zaira, dan Romo Petrus Dapat. Penelitian ini diselenggarakan dengan dana hibah skema penelitian fundamental reguler dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2025. Penelitian ini merupakan penelitian tahun pertama dari penelitian multitahun untuk tahun 2025 dan tahun 2026. Pada tahun ini kami memusatkan perhatian pada perlindungan data biometrik dalam pemrosesan oleh AI untuk teknologi deepfake. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang tipologi penyalahgunaan deepfake dengan pemrosesan data biometrik berdasarkan bentuk ancaman dan modusnya. Kami membagi tipologi ini menjadi 6 kategori. Kategori yang pertama adalah penyalahgunaan identitas terkait emergency scam. Sebelum teknologi AI muncul, scam terkait emergency yang sering terjadi adalah, mungkin kita juga sudah pernah merasakannya, adalah ada seseorang yang menelpon kita dan mengatakan bahwa anak kita kecelakaan lagi di rumah sakit atau lagi di kantor polisi. Jadi seseorang menelpon dan ujung-ujungnya orang tersebut atau pelaku tersebut nanti akan meminta uang. Nah, seiring berjalannya perkembangan teknologi AI, emergency scam ini tidak dilakukan lagi oleh pelaku, melainkan meniru data biometrik keluarga kita, misalnya anak kita yang menelpon dengan suara, dalam ini data biometrik suara, menelpon yang suaranya persis seperti suara anak kita yang emergency, meminta orang tuanya segera mengirimkan uang. Bahkan tidak hanya data suara, tapi juga gabungan data suara dan wajah dan gambar dan dalam bentuk video juga. Seolah-olah anak kita melakukan panggilan video dan mirip sekali dengan anak kita dan meminta uang kepada kita. Nah, itu adalah kategori pertama terkait dengan tipologi penyalahgunaan deepfake. Yang kedua adalah manipulasi informasi terkait reputasi. Ini terkait dengan pornografi dan juga karakter assassination atau pembunuhan karakter. Yang menjadi contohnya adalah yang sudah terjadi di Indonesia juga adalah konten deepfake artis Indonesia, Raisa Agnes Monica, terkait pornografi. Demikian juga sudah banyak terjadi di negara-negara luar juga selain Indonesia. Tipologi yang ketiga adalah terkait dengan kejahatan finansial dan cyber. Jadi melalui voice phishing, bypass autentikasi biometrik, bypass KYC, Know Your Customer. Hal ini sudah terjadi di Indonesia. Data menunjukkan dari November 2024 sampai Februari 2025, kerugian lebih dari 700 miliar rupiah di sektor keuangan Indonesia. Kasus yang terbesar adalah terkait dengan Alobank Indonesia dan Advance.ai. Kategori keempat adalah eksploitasi sosial dan politik. Ini terkait dengan hoax politik dan propaganda otoriter. Contohnya ini sudah banyak terjadi adalah manipulasi video Presiden Soeharto, Presiden Prabowo, Presiden Jokowi terkait dengan pemilu misalnya. Yang masih melekat di ingatan kita adalah ketika Soeharto seolah-olah hidup kembali dan
mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Nah, itu contoh penyalahgunaan defect yang keempat. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan domain hukum dan forensik. Nah, ini menarik sekali karena sudah digunakan defect ini sebagai alat untuk pemalsuan bukti atau alibi palsu, dan ini mengakibatkan distrust terhadap bukti digital. Jadi sudah terjadi di Uni Eropa kasus-kasusnya dari tahun 2023 sampai 2024, video deepfake jadi bukti palsu terkait kasus perceraian dan kekerasan. Kami belum menemukan kasus ini di Indonesia, tapi apa yang terjadi di luar sangat mungkin sekali terjadi juga nantinya di Indonesia. Yang keenam, yang terakhir adalah penyalahgunaan massal dan sistemik. Nah, ini adalah propaganda terkoordinasi, kemudian identify harvesting dan manipulasi CCTV termasuk di dalamnya. Contoh yang paling melekat di ingatan kita yang masih baru-baru terjadi adalah video deepfake Sri Mulyani yang mengatakan guru itu beban negara. Nah, video ini menyebar dengan cepat. Kalau saya ingat padahal waktu itu yang mulanya adalah video anggota DPR, anggota DPR yang bermasalah, tapi entah kenapa video Sri Mulyani juga ikut tersebar dan akhirnya kita tahu rumah Sri Mulyani juga menjadi korban penjarahan dan karir beliau di Kementerian Keuangan juga berhenti akibat kejadian ini. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, yaitu dengan secara ringkas kami membagi tipologi penyalahgunaan defect menjadi 6 bagian, yaitu penyalahgunaan identitas emergency scam, kemudian manipulasi informasi dan reputasi, kemudian yang ketiga terkait kejahatan finansial dan cyber, yang keempat terkait dengan eksploitasi sosial dan politik, yang kelima terkait dengan domain hukum dan forensik, dan yang terakhir yang keenam penyalahgunaan massal dan sistemik. Demikian presentasi saya, terima kasih.